wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah pembuatan fiil amar. Pembuatan fiil amar itu dibuat dari fiil mudhari', yaitu ketika awalnya tidak setelah huruf mudhari'ahnya berharokat, ya tinggal membuang huruf mudhari'ahnya. Dan ketika setelah huruf mudhari'ahnya berupa huruf yang mati, maka dengan mendatangkan hamzah, yaitu dengan hamzah yang dibaca kasroh, kecuali di sana pada ain fiilnya ketika dibaca dhamma, maka hamzahnya atau hamzah wasalnya nanti juga ikut dibaca dhamma. Kecuali ada satu permasalahan dalam satu bab, yaitu pada bab af'ala. Bagaimana yang terjadi pada bab af'ala? Kenapa kok pada fiil amarnya dibaca akrim bukan ikrim? Padahal kalau sesuai kaidah yang disebutkan maka harus ikrim. Kenapa kok dibaca akrim? Maka di sini kita akan membahas tentang hamzah pada lafaz akrim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin. Fathu hamzati akrim amran. Membaca fathah hamzah akrim pada fiil amarnya. Qauluhu wa fatahu hamzata akrim. Kemudian setelahnya para ulama membaca fathah pada hamzahnya lafaz akrim. Binaan alal asli al-marfud. Karena kembali kepada asalnya yang dikembalikan al-marfud, yaitu rafid, yaitu yang marfud yang dikembalikan. Jadi nanti masalah lafaz akrim itu dikembalikan seperti apa, terus aslinya seperti apa kok dia dikembalikan gitu. Di jawabu an soal muqaddar ini istilahnya fathah, dia dibaca fathah, lafaz hamzahnya tersebut dibaca fathah karena dikembalikan kepada asalnya, yaitu jawaban pada soal yang pada pertanyaan yang dikira-kirakan. Jawabi an soal muqaddar takdiruhu antum, yang mana perkiraannya seperti ini masalah. Qultu idza lam yakun ainil fi'lil mudhari' madmu'an sawa'un kana maftuhan aw maksuran fa hamzatul wasli fihi maksuran. Ketika ain fi'il mudhari'nya itu tidak dibaca dhammah, baik itu dibaca fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya harus dibaca kasrah. Akan tetapi ini permasalahan pada contoh akrim. Nah, di sana pada lafaz akrim yang menjadi fa'il amarnya akroma yukrimu ikroman sampai akrim, ternyata di sana roknya padahal dibaca kasroh yang menjadi ain fi'il, sedangkan hamzahnya dibaca fathah. Bagaimana dengan hal yang ini? Nah, ini suatu istilahnya pertanyaannya seperti itu. Nah, wa ainul fi'il mudhari' fi tukrim laisa madmuman, sedangkan ain fi'il pada mudhari' pada lafaz tukrim akroma yukrimu itu tidak dibaca dhamma, bal maksurat, justru itu dibaca kasroh. Fayam bagi antakuna al hamzah, halaman 73 yang fathatul hamzah akrim itu. Fahamzatul wasli fayam bagi antakuna al hamzah fil amri min tukrim maksuran. Maka sudah seharusnya hamzah pada fiil amarnya tukrim itu dibaca kasroh. Seperti akroma yukrimu, maka padahal itu roknya dibaca kasroh. Mestinya juga pada fiil amarnya tidak akrim tapi ikrim. Bagaimana menjawab tentang pertanyaan seperti itu? Ajaba anhu biqaulihi, maka di sini dijawab dengan ucapan beliau wa fatahu hamzata akrim binaan alal asli al marfud. Adapun istilahnya para ulama itu membaca fathah hamzah akrim karena berdasarkan asalnya yang dikembalikan, yaitu asalnya yang dikembalikan seperti apa? Akroma yuakrimu, itu yang asalnya. Fa inna aslatu tukrimu, karena
asal dari lafaz tukrimu itu adalah tu'akrimu. Lamma jatama'at al-hamzatani fil mutakallim nahu u'akrim hudifat minhu hamzatul if'al. Ketika pada masalah mutakallimnya nanti terjadi kumpul dua hamzah, karena lafaz akroma yukrimu yukrimani ditasrif sampai bawah menjadi uakrim jadinya kan uakrim nuakrim. Pada contoh uakrim yang di sana pada mutakallim itu akhirnya bertemu dua hamzah yang menuntut hudifat minhu hamzatul iftial, yang menuntut hamzah iftial harus dibuang. Summa min ikhwatihi wa in lam yakun fiha ijtima'ul hamzatain. Dan juga kemudian pada saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya? Pada contoh nuakrim, tuakrim, yuakrim juga ikut dibuang karena yang mengikuti pada masalah uakrim. Tordan lil bab ya, karena ikut di dalam bab. Fa in aradu ayyubayyinu al-amru minhu hadafu harfal mudhara'ah. Karena apa? Ketika seseorang ingin yaitu membuat fi'il amar dari fi'il tersebut, khudifu hadafu harfal mudhara'ah, maka yang dibuang adalah huruf mudhara'ah. Wa'adu al-hamzah al-marfudah, kemudian hamzah yang dibuang pada awalnya dikembalikan. Wa abquha ala harakatiha al-asliyah, kemudian dia dibiarkan dengan harokat asalnya. Jadi diperhatikan akroma yukrimu, asalnya adalah akroma yuakrimu. Pembuangan hamzah di sana karena pada lafaz mutakallim wahdahnya nanti menjadi uakrimu. Pada uakrimu ini berkumpulnya dua hamzah harus membuang salah satunya. Ketika dibuang salah satunya, yang lain bagaimana tentang huruf mudhara'ah yang lain? Ada yang ta, ada yang ya, ada yang nun. Adapun saudara-saudaranya diikutkan sama seperti hamzah, akhirnya ikut dibuang semuanya. Istilahnya biar ada sama rasa itu loh. Kalau satunya dibuang masa yang lainnya tidak ikut dibuang. Biar sama rasa akhirnya semuanya dibuang. Akhirnya menjadi akroma yukrimu, padahal dasar aslinya yuakrimu. Akan tetapi ketika dibuat fi'il amar, akhirnya huruf mudhara'ah dibuang. Ketika setelah huruf mudhara'ah dibuang, yang asalnya lafaz yuakrimu itu ada hamzahnya, akhirnya hamzah yang awalnya dibuang karena alasan awal tadi akhirnya dikembalikan lagi. Akhirnya menjadi akrim. Oke. Mama ba'dahu fi akrim mutaharrikun bil haqiqah. Karena huruf setelah huruf mudhara'ah itu ya berharokat, bukan tidak berharokat, bukan mati. Wa yuqalu li hadzal al-amru bisyirah. Maka pada masalah hal amar ini dikatakan amar bisyirah. Kenapa? Likaunihi ala siratin mahsusah, karena dia sesuai dengan sirah tertentu. Laisa ala siratil mudhari, tidak mengikuti sirahnya mudhari. Maka dalam masalah amar, uf'ul, umur dan yang lain-lainnya itu dinamakan sirat amar, atau tidak dikatakan yang mudhari yang di sana lil amar, tapi dinamakan dengan sirat amar bisi sirat. Karena memang dia tertentu pada masalah itu khusus memang dibuat untuk amar. Bila fil amr bilam, berbeda dengan amar yang menggunakan lam, fa innahu mudhari'un majzumun. Karena yang namanya menggunakan lam itu adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Hanya saja memang artinya tujuan untuk lil amar, tapi di sana sejatinya fi'il mudhari dimasuki lam menjadi mudhari majzum. Lisalamati sifatil mudhari fi, karena dalam masalah yang seperti itu mudhari'nya masih utuh, sedangkan yang sudah menjadi sifat amar itu huruf mudhara'ahnya sudah dihilangi, maka dinamakan sifat amar. Memang khusus
dikhususkan untuk amar. Nah, ini sekarang kita membahas tentang pembahasan tak yang ada di awal fi'il mudhari. Jadi kalau tafa'ala ya tafa'alu. Bagaimana ketika nanti menggunakan huruf mudhara'ah ta seperti tafa'ala tatafa'alu atau tafa'ala nanti tatafa'alu dan yang lain-lainnya. Bagaimana hukum tak pada awal mudhari seperti ini? Beliau musannif mengatakan wa'lam, ketahuilah annahu idza jama'ata'ani fi awali mudhari'i tafa'ala, ketahuilah kata beliau bahwasanya ketika ada dua tak kumpul di awal fi'il mudhari'nya lafaz tafa'ala dan tafa'lala fayajuzu isbatuha, maka boleh untuk membiarkannya. Nanti tafa'ala menjadi tatafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Nanti kalau diganti dengan untuk mudhari'ah ta menjadi tatafa'alu. Begitu juga dengan tafa'ala ya tafa'alu. Nanti kalau huruf mudhari'ahnya menggunakan ta menjadi tatafa'alu dan seterusnya. Maka di sini ada yang di sana memperbolehkan isbatuhuma nahu tatajannabu tataqatalu tatadakhraju. Dan juga wayajuzu hazfu ihdahuma, dan boleh membuang salah satunya. Wa fi tanzil, adapun di dalam Al-Qur'an fa antalahu tasadda, padahal yang aslinya adalah tatasodda. Narun talaw, yang asalnya adalah tatalawza. Wa tanazzalul malaikatu, aslinya adalah tatanazzalul malaikatu. Aqulu lamma faragha min bayanil af'al as-salasah, ketika sudah selesai, ketika beliau sudah menyelesaikan pembahasan tentang fi'il 3 di atas, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar fil masail al-mutafarri'ah alaya, dan juga dalam permasalahan cabang-cabangnya, faminha ma tahtassu bil mudhari, maka di antara hal-hal tersebut ada yang khusus untuk fi'il mudhari. Apa itu? Wa huwa annahu idza jama'ata'ani, yaitu dalam permasalahan ketika di sana ada dua tak kumpul di dalam satu fi'il atau satu kalimat mudhari. Maftuhatani, yang keduanya dibaca fathah. Fi awali mudhari babi tafa'ala, yang ada di dalam awalnya mudhari'nya bab tafa'ala wa tafa'ala. Ahaduhuma ta'ul mudhara'ah, yang mana salah satunya berupa tak mudhara'ah, wasani ta'ul musyarakah, yang kedua adalah tak musyarakah awil mutawa'ah, yang mana yang kedua adalah tak musyarakah atau tak mutawa'ah. Jadi penambahan tak dari awal kita membahaskan kalau tidak ada tujuan arti. Jadi penambahan tafa'ala, yang mana asalnya fa'ala menjadi tafa'ala, ya kalau tidak untuk arti musyarakah yang mutawa'ah gitu. Akhirnya ketika seperti itu pada fi'il mudhari'nya nanti yang di sana huruf mudhari'ahnya menggunakan ta, akhirnya kumpul dua ta, salah satunya ta mudhari'ah, salah satunya ta mutawa'ah atau ta musyarakah. Bagaimana dengan hal seperti ini? Fayajuzu isbatuhuma, maka boleh untuk membiarkannya. Likaunil aslu adamul, karena asalnya memang tidak ada pembuangan. Wali anna kulli wahidin minhuma udi'ah limakna, titik ya, dikasih titik itu pada lafaz limakna. Karena pada setiap keduanya diletakkan untuk tujuan arti. Tak mudhara'ah untuk arti, tak musyarakah juga untuk arti, begitupun mutawa'ah. Kalau dibuang salah satunya terus menghilangkan arti yang dituju. Falau hudhifa ahaduhuma uhtumila fautuhu. Kalau salah satunya dibuang, maka di sana ada kemungkinan menghilangkan makna yang dituju. Wa yajuzu hasbu ihdahuma wa isbatul ukhra. Tapi ada juga yang di sana memperbolehkan membuang salah satunya dan menetapkan yang lainnya. Di annahu yatawalladu min ijtima'iha saklun. Karena apa? Karena katanya di sini kalau apa yang diakibatkan dari kumpulnya dua tak tersebut adalah masalah memberatkan.
Wadabuhu imma bil idgham awil bil hazfi. Adapun menolak atau membuangnya nanti ada kalanya dengan mengidghamkan atau dengan cara dibuang. Mencari celah agar tidak berat itu kan ada saja metodenya. Kalau yang tidak diidghamkan ya dibuang. La sabila ilal awal, akan tetapi di dalam masalah idgham itu tidak ada cara. La sabila ilal awal. Li'anna syartu karena syarat pada masalah awal itu taskinu awalul misalah ini. Karena syarat pada yang pertama yaitu huruf awalnya harus mati. Wa taskinuhu hahuna yastalzimu al-ibtida bisa akan tetapi menunjukkan pada hal yang huruf awal pada dua huruf yang sama ini menuntut memulai dengan huruf yang mati. Jadi tata fa'ala itu tidak bisa kamu baca sukun tak yang pertama. Kalau ingin dapat dibaca sukun yang pertama menuntut memulai dengan huruf yang mati. Maka masalah mengidghamkan kedua tak yang ini tidak bisa dilakukan. Fa'ikila, jika ada yang ngomong seperti ini, la naslam nuzumul ibtida bisakin. Kita tidak salut kalau memulai dengan huruf yang mati. Wa innama yalzam laulam yatawassal bil hamzatil wasli. Wa hanya saja di sana harus istilahnya kalau hal itu mati mestinya dimulai dengan hamzah wasl. Qulna at-tawassul bil wasliyah. Maka kita akan jawab seperti ini. At-tawassul bil wasliyah innama yajuzu an law jaza dukhuluhu alal fi'lil mudhari. Masalah memulai dengan hamzah wasl itu boleh-boleh saja, hanya saja andaikan itu boleh dilakukan pada fi'il mudhari wahia, sedangkan fi'il mudhari la tadkhul, sedangkan hamzah wasl la tadkhul wahia la tadkhul ala fi'il mudhari, sedangkan hamzah wasl tidak bisa masuk pada fi'il mudhari. Masalah ingin memulai dengan hamzah wasl itu hal-hal yang boleh saja. Hanya saja ingin memulai pada fi'il mudhari dengan hamzah wasl itu tidak bisa dan tidak boleh. Memang fi'il mudhari tidak bisa dimasuki hamzah wasl. Alasannya apa? Li'annal mudhari musyabihun lismil fa'il. Karena fi'il mudhari itu serupa dengan isim fa'il. Dari segi apa? Min haitsul harakat was sakanat wa adadil huruf. Dari segi harokatnya, sukunnya dan bilangan hurufnya. Maka tidak bisa fala tadkhulu hamzatul wasl. Maka di sini tidak bisa memasukkan hamzah wasl ala ismil fa'il terhadap isim fa'il. Maka pada masalah karena fi'il mudhari itu mempunyai kesamaan dengan isim fa'il dalam segi runtutan dan juga segi huruf dan harokatnya, maka hamzah wasl itu tidak bisa masuk pada isim fa'il. Fakama la tadkhulu alaihi la tadkhulu ala fi'lil mudhari. Karena hamzah wasl itu tidak bisa masuk kepada isim fa'il, maka begitu juga hamzah wasl tidak bisa masuk kepada fi'il mudhari. Li'anna idkhaluha laisa biqiyasin. Karena memasukkan hamzah wasl kepada fi'il mudhari itu bukan memasukkan hamzah wasl pada isim fa'il ataupun fi'il mudhari itu bukanlah suatu qiyas, bukan sesuatu yang sesuai dengan kaidah. Wal mudhari mimma la yadkhulu fihi al wasliyah sima'an. Sedangkan fi'il mudhari adalah termasuk fi'il yang di sana tidak bisa dimasuki hamzah wasl karena itu sudah simai. Apa itu simai? Ya, simai memang dari awal kita mengetahui hal tersebut bahwasanya fi'il mudhari dari asal peletakannya dari orang Arab tidak pernah dimasuki hamzah wasl. Maka istilahnya sima'an. Langsung kita dengar dari orang Arab seperti itu. Wa idza lam yumkin al-idgham, ketika tidak mungkin untuk mengidghamkan karena tidak mungkin untuk mendatangkan hamzah wasl, maka ta'ayyana hadfu ahadihima, maka di sini menuntut mengharuskan membuang salah satunya. Lian dafi abihi asaqal, untuk menolak keberatan agar supaya tidak berat.
Wali anna halfi ahadihima waqa'a fit tanzil al-fasih, karena pembuangan salah satu di antara tak mudharaah atau tak mutawa'ah ini terjadi di dalam Al-Qur'an. Wal wuqu fihi dalilul jawaz, adapun fakta atau kenyataannya menunjukkan di sana adalah bukti boleh. Kaqaulihi ta'ala, seperti yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, fa antalahu tasadda naron talaw tanazzalul malaika, yang mana asalnya adalah tatasodda, tatalaw, dan tatanazzal. Paham kan? Kenapa kok istilahnya boleh dibuang dan boleh tidak dibuang? Intinya yang di sana boleh dibuang ya, yang boleh dibuang karena di sana melihat adanya Al-Qur'an seperti itu. Adapun yang di sana mengatakan tidak boleh dibuang, maka di sana beralasan menghilangkan tujuan arti dari setiap penambahan kedua huruf tersebut. Ya, intinya di sini boleh, masalah boleh atau tidak bolehnya semuanya mempunyai argumentasi yang kuat. Yang tidak memperbolehkan, tujuan mendatangkan huruf mudharaah ya untuk menjadikannya menjadi fi'il mudhari. Tujuannya untuk mendatangkan ta yang di sana untuk musyarakah atau mutawa'ah, memang tujuannya untuk makna musyarakah dan tujuan makna mutawa'ah. Ketika salah satunya dibuang, maka kata yang berpendapat tidak boleh membuang salah satunya, maka ini akan menghilangkan arti yang dikehendaki. Maka ini tidak boleh dibuang. Ini pendapat yang tidak boleh membuang. Adapun pendapat yang boleh membuang karena terjadi hal tersebut terjadi di Al-Qur'an, dan mereka berhujjah dengan adanya pembuangan di Al-Qur'an. Al-mahdhuf minat ta'aini, yang dibuang dari kedua ta. Ketika ini memang masalah tersebut sudah ada pembuangan, bagaimana? Terus yang mana yang dibuang gitu? Wahtalafu fil mahdhuf. Nah, ini kan sudah masalah naron talahu antalahu tasadda. Ini terus yang mana yang dibuang? Apakah yang dibuang ini huruf mudharaah atau yang dibuang musyarakah, tak musyarakah atau tak mutawa'ahnya? Wahtalafu fil mahdhuf minha. Para ulama di sini masih berbeda pendapat tentang apa yang dibuang dari kedua tak tersebut. Tak yang mana yang dibuang itu? Fadhahaba Sibawaihi wal Basriyun. Adapun Imam Sibawih dan para ulama Basrah berpendapat ila annal mahdhuf huwa as-sani, bahwasanya yang dibuang adalah yang kedua. Apa yang kedua? Tak musyarakah atau tak mutawa'ah. Li'anna thaqla innama nasya'a minhu, karena rasa beratnya tersebut muncul dari yang kedua tersebut. Bahwa aula bil maka dia lebih utama untuk dibuang. Wali annal aula wa innal ula innama zidat lil mudharaah. Sedangkan dan karena yang pertama ditambahkan untuk mudharaah, untuk menjadikannya menjadi fi'il mudhari, fa idza hudifat al ula ihtalla al ma. Nah, ketika yang dibuang itu yang pertama yaitu tak mudharaahnya, maka merusak artinya. Wadah titik ini pendapatnya ulama Basrah, bahwasanya yang dibuang adalah taklil musyarakah atau taklil mutawa'ah, bukan taklil mudharaahnya. Kalau menurut Kufiyun gimana? Karena kita kan sudah tahu, pasti jawabannya sudah bisa ditebak. Ini dua kelompok yang tidak akan pernah sepakat. Kalau salah satunya berpendapat seperti ini, satunya sudah bisa ditebak. Jadi hal ini sudah wajar. Wa dhahaba al-Kufiyun ila annal mahdhuf huwa al-ula duna as-saniyah. Ya, jadi ini bentuk orang yang di sana, bentuk kelompok yang di sana saling berbeda pendapat, tapi pendapat mereka sebagai ilmu untuk kita. Jadi ya istilahul ummah rahmatul, istilahul a'immah rahmatul ummah. Jadi perbedaan antara para pembesar, para imam-imam kita itu ya menjadi rahmat juga buat kita. Kadang kita ya ada yang pengen simpel, ada yang bisa membuang, ada yang di sana tidak membuang, ya pilih saja. Karena di sini ada dua pendapat. Yang mana yang dibuang, nanti yang ini atau yang ini, ya ikuti salah satu, ya bebas saja.
Wa dhahaba al-Kufiyun ila annal mahdhub hiya al-ula duna asaniyah. Adapun menurut Kufah, ulama Kufah, bahwasanya yang dibuang adalah yang pertama. Berarti yang dibuang menurut Kufah adalah tak mudharaahnya duna asaniyah, bukan yang kedua. Li'annaha zaidah, karena tak mudharaah itu zaidah katanya. Fahiya aula bil hazfi minal asliyah, karena dia zaidah maka dia lebih utama, lebih baik dibuang dibandingkan yang asli. Tapi Allah a'lam mana yang asli, mana yang tujuan untuk mana. Padahal keduanya tujuan untuk makna semua. La yuqalu talawdha fi qoulihi ta'ala fa andartukum naran talawdha fi lama. Tidak bisa kamu katakan lafaz talawdha fi qoulihi ta'ala itu kamu katakan fi'il madhi. Fala yakunu mimma nahnu bisadatihi li'anna naqul, karena kalau itu ya walaupun istilahnya kita ucapkan talawdha itu bisa saja jadi madhi, tapi itu harus menuntut lagi kalau di sana seperti itu. Li'anna naqul law kana talawdha fi'lan madhiyan laki la fihi talawdha. Andaikan lafaz talawdha itu fi'il madhi, maka di sana mestinya harus diucapkan talawdha. Kenapa kok talawdha? Bi'ilhaqit ta'nis, dengan memasukkan ta'nis tersebut li isnadil fi'li hina idin ila dhamiril mu'an. Karena apa? Menyandarkan fi'il tersebut kepada dhamir mu'annas. Apa lafaznya dhamir mu'annasnya? Ya an-nar. Lafaz an-nar itu mu'annas. Menuntut kalau fi'il madhi yang mu'annas mestinya talawdha. Maka harus dia dikasih taknis. Makanya di sini menunjukkan bahwasanya lafaz talawdha itu bukanlah fi'il madhi, akan tetapi di sana fi'il mudhari yang di sana membuang salah satu taknya. Oke, paham? Hadza idza kanat mabniyatan lil fa'il. Ini semua pembahasan tersebut kalau ini mabni fa'il bi qarinatil amsilah al maklumah, dengan adanya qarinah pada contoh yang sudah dimaklumi, diketahui. Falau kanat mabniyatan lil maf'ul, bagaimana kalau hal tersebut mabni maf'ul, bukan lagi tatalawdha tapi tutalawdha masalah, atau tutafa'al. Bagaimana kalau itu mabni maf'ul? Fa'alau kanat mabniyatan lil maf'ul lam yajuz hadfu ahadihima. Kalau permasalahan tentang mabni fa'il itu masih ada perbedaan pendapat, boleh dibuang, boleh juga tidak, maka kalau yang mabni maf'ul maka sepakat semuanya tidak boleh membuang. Lam yajuz hadfu ahadihima, maka tidak boleh membuang salah satu kedua tak tersebut. Li'annahu law khudifa al-awwal, andaikan itu dibuang yang awal yaitu tak mudharaahnya, lal tabasa bi ma'lum, maka akan sama dengan maklumnya. Walau khudifa as-sani, andaikan yang dibuang itu yang kedua, berarti tak musyarakah atau tak mudharaahnya, lal tabasa bil majhul min mudhari, maka akan sama dengan majhulnya dari fi'il mudhari'nya. Nah, jadi taf'ilun mufa'alatun, yaitu mudhari'nya apa? Taf'il wa mufa'alah wa fi'lalah. Jadi kalau dibuang yang kedua nanti akan sama dengan majhul dari fi'il mudhari', wazan taf'il dan wazan mafa'ilah dan fa'lalah. Jadi nanti di tasrif diurutkan sendiri. Nah, jadi af'ala yuf'ilu, kalau nanti masalah tafa'ala ya tafa'alu, yang mana fa'ala ya taf'il berarti ikuti wazan fa'ala, jadi maklis lah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu fa'ala yufa'ilu fa'lala yufa'ilu fa'lalatan. Jadi nanti di tasrif aja sendiri, di otak-atik sendiri, dikasih harokat sendiri ditasawurkan. Oh, kalau ini katanya kan kalau dibuat seperti ini, dibuang yang ini nanti iltibas dengan ini, kalau dibuang yang ini nanti iltibas dengan yang ini. Jadi itu dipraktekkan, jadi di otak-atik sendiri di ilmu sorofnya. Jadi ada amsilah tasrifiyatnya itu dibuka di otak-atik. Qalbu ta'ul iftial ta'an, jadi mengganti setelah adanya membahas tentang
hukum tak, dua tak yang ada di dalam fi'il mudhari. Sekarang kita membahas tentang mengganti tak taknya lafaz iftial menjadi ta. Kenapa kok bisa sampai diganti menjadi ta? Alasannya kenapa kok tak diganti menjadi ta? Qala wa mata kana fa'u ifta'ala sodan auto dan autoan. Ketika beliau mengatakan seperti ini, ketika ada fa-nya lafaz ifta'ala itu berupa sod, auto atau berupa dot, auto atau berupa ta, auto atau berupa dot. Berarti seperti ini, ketika lafaznya taknya itu fa-nya berupa sod, dot, ta, dot, maka kulibat ta'uhu ta, maka taknya diganti menjadi ta. Fatakulu fi ifta'ala minas sulhi, dari lafaz asulhi, berarti asalnya istalaha menjadi istolaha. Jadi lafaz istilahan itu kamu tahu gak asal dasarnya? Adalah dari lafaz madi mujarabnya solaha. Kemudian diikutkan wazan ifta'ala. Ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi istalaha. Istalaha menuntut tak tersebut diganti menjadi istolaha. Jadi menjadi istolaha yastalahu istilahan wastilahan. Maka kita sering mendengar kata istilahan, tapi kita baru tahu sekarang itu diambil dari madi mujarad ternyata dari mujarad solaha. Diikutkan wazan ifta'ala menjadi istolaha. Wa minad darbi, dan dari lafaz ad-darbi menjadi ittaraba. Ketika diikutkan menjadi wazan ifta'ala menjadi ittaraba. Wa minad tardi menjadi ittarada. Wa minal zulmi menjadi idzalama, bisa idzalama, bisa idzalama. Wa kadzalika jami'u mutasarrifati, begitu juga semua tasrifannya. Jadi istilah yastalahu istilahan, baik itu vertikal maupun horizontalnya sama. Ditasrif dari yang vertikal maupun horizontal semuanya sama. Jadi tidak ada yang karena kembali menjadi tak lagi, semuanya sudah menjadi ta. Nahu yastalihu fa huwa mustalahun wa daka mustalahun. Istalih la tastalih ila akhirih. Jadi mustalah, mustalih dan mustalah istalih, la tastalih, semuanya sudah menjadi ta, tidak ada yang kembali menjadi ta. Aku wa minha ma yasyariku baina al-af'al as-salasah. Jadi saya bilang di sini bahwasanya di antara sesuatu yang di sana serupa, menyamai, sama di dalam af'al salasah, bahwa qalbu ta'ul iftial ta'an, yaitu mengganti ta'anya iftial menjadi ta. Yakni yang dimaksud seperti apa? Yakni idza kana fa'ul iftial ahadu kharfil itba. Yang dimaksud diganti menjadi ta ketika fa-nya lafaz iftial yaitu salah satu daripada huruf itbaq. Apa itu huruf itbaq? Yaitu akni as-shad wa dad wa ta wal dha. Maka apa? Kulibat ta'ul iftial ta'an, maka taknya lafaz iftialnya diganti menjadi ta. Li'annaha musta'aliyah, karena yang namanya huruf itbaq itu kan mempunyai sifat istilah. Yang cerita tajwid siapa? Huruf itbaq mempunyai sifat apa? Istilah. Masa dia semua. Fatak tadi irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la, maka menuntut yang namanya mengangkat lisan ke langit-langit yang atas. Sedangkan tak wa ta munkhafidah, sedangkan tak adalah huruf yang di sana munkhafid, yaitu ilatnya diarahkan ke bawah. Ta. Kalau po, sob, dot, po, zo, semuanya mengarahkan hurufnya ke atas, semuanya istilah, yaitu sob, dot, to, zo. Nah itulah tuntutannya. Fayak tadi ada mul irtifa. Kalau tak itu kan munkhafidah. Fayak tadi ada mul irtifa yang menuntut untuk tidak menaikkan. Fawajaba al-qalbu, maka di sini menuntut untuk diganti. Lian dafi abihi al-munafah minas sifat, untuk menolak sesuatu yang saling bertentangan di antara sifatnya. Wa inna ma kulibat ta'uhu ta'an, hanya saja mengganti tak tersebut menjadi ta' likurbihima fil
makhraj, karena memang berdekatan di dalam segi makhraj. Walam tudghim fit ta ma'a qurbiha fi dan tidak diistilahkan kepada ta walaupun di sana berdekatan lidhabil ittiba, karena bisa menghilangkan yang namanya alasan itbaknya. Fahina idzin, ketika seperti itu, in kana al-fa'ta wajaba al-idgham. Akan tetapi kalau seperti itu ketika fa-nya itu berupa ta dari awal, maka di sana harus diidghamkan. Wa in kana shadan aw tadan intana. Tapi kalau asalnya itu berupa shad atau tad, maka tidak boleh diidghamkan. Wa in kana dha, akan tetapi kalau yang fa fiilnya tersebut berupa dha, jaza fi qalbi dha ta'an, maka di sana kalau masalah dha maka boleh mengganti atau dha tersebut menjadi ta atau wabi'aksi atau dibalik. Pada contoh idzalama bisa, idzalama juga bisa. Jadi dalam masalah yang di sana fa-nya nanti berupa dha itu bisa dua wajah, bisa diganti dha, bisa diganti to. Oke. Akan tetapi kalau yang di sana awalnya itu to, maka di sana seperti contoh toroda, itoroda, maka di sana harus diidghamkan. Adapun selain kedua ini maka tidak boleh diidghamkan. Kalau berupa shad, dot itu maka tidak boleh diidghamkan. Seperti contoh ittoroba, istolahat. Fataqulu fi ifta'ala al-ma'khud minas sholahat istolahat. Wa minad darbi ittaraba bi ghairil idgham. Wa fil ma'khud minat tard. Adapun yang dibuat dari lafaz tard menjadi ittarada bil idgham. Wa minal zulmi menjadi ittala atau wadzalama. Jadi bisa idzalama, bisa ittolama, bisa idzalama bil idgham wa faqihi dan tidak idgham. Qauluhu wa kadzalika sa'iri tasarrufati, dan semua tasrifan dan semua tasrifannya juga seperti itu. Ay wa kadza yajibu al-qalbu fi jami'i mustasarrifati babil ifti, yaitu wajib juga mengganti keseluruhannya dari tasrif wazan iftial. Jadi istalaha yastarihu istilahan wa mustalahan itu kesam. Kalau ke bawah istalaha istalahu istalahat istalahata ila akhirih. Wa minal mudhari wasmul fa'il wasmul maf'ul amru an-nahi, dan dari fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, dan amar ataupun fi'il nahinya. Contoh yastalihu mustalih wa daka mustalah alaihi al-amru istalih wa nahyu la tastalih. Asluha, yang mana asalnya semuanya adalah yastalihu mustalih dan istalih yastalih. Semuanya yang mana kalau dilihat dari asalnya madinya, semuanya itu asalnya adalah ta, karena sudah dirubah pada awalnya langsung berubah juga di dalam semua tasrifannya. Ini setelah kita selesai membahas tentang pergantian tak menjadi to, yaitu ketika berada di wazan ifta'ala, dan di sana fa fi'ilnya berupa huruf itbat, yaitu huruf itbat, sadaq, ta, itu semuanya huruf itbah, itu dituntut diganti menjadi to. Taknya lafaz ifta'ala tersebut dituntut diganti menjadi to. Ya alasannya kenapa ya? Karena perpindahan dari itbaq yang isti'la menjadi yang munkhafid itu kan berat. Tak itu kan toroba istalahat. Dan tuntutan seperti itu terasa berat. Mungkin bagi kita yang makan tempe, tahu atau sayur-sayuran tiap hari gak ada berat-beratnya. Tapi bagi orang Arab yang di sana tidak biasa makan tempe, itu terasa berat. Jadi ya tuntutannya seperti itulah. Qalbu ta'il iftial da'al iftial menjadi
Kalau tadi mengganti taknya lafaz iftial menjadi ta, sekarang membahas tentang mengganti taknya lafaz iftial menjadi dal. Kapan itu? Qala, dia berkata ini, wa ma takana fa'u iftial dalan aw zalan aw zayan kulibat ta'uhu dalan. Ketika fa-nya lafaz iftial itu berubah dal, zal atau zai, maka kulibat ta'uhu dalan, maka taknya diganti menjadi dal. Fatakulu fi ifta'ala min ad-dar'i, min ad-dar'i, maka kamu akan mengucapkan pada ifta'alanya lafaz ad-dar'i menjadi id-daro'a. Kalau lafaz al-dzikri menjadi id-zakaro, kalau lafaz az-zazri menjadi iz-dakaro. Jadi lafaz ad-dar'i al-dzikri yang mana asalnya darun, dzikrun atau jazrun, semuanya ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi lafaz id. Ya, itu id-daro'a, id-zakaro, iz-dakaro dan seterusnya. Aku idza kana fa'ul iftial dalan aw zalan aw zayan kulibat ta'uhu dalan. Ketika fa-nya lafaz iftial itu berubah dal, zal atau zai, maka taknya dirubah menjadi dal. Li'annaha, karena alasannya li'annaha majhurah, karena yang namanya huruf dal, zal, zai itu mempunyai sifat majhurah. Fatak tadi inhisarun nafsi inda talaffuz biha, menuntut di sana membatasi pernapasan ketika mengucap lafaz-lafaz tersebut. Wa ta mahmusah, sedangkan tak mempunyai sifat mahmusah. Tak, jadi tak itu agak sedikit di sana kalau diucapkan makhrajnya itu agak sedikit, yaitu tak ada yang mahmusah. Jadi orang yang di sana ahli qori itu paham. Jadi yang kalau dal, zal atau zai itu kan semuanya adalah majhurah. Kalau ta itu sifatnya mahmusah. Fatak tadi ada mu'inhisori, sedangkan pada ta itu menuntut tidak ada membatasi dalam masalah mengucapkannya. Fawajaba al-qalbu, sehingga disinilah menuntut adanya wajib mengganti tak menjadi dal. Tujuannya apa? Lianda fi abihi al-munafah, untuk menolak yang di sana terjadinya saling menentang, saling berlawanan. Wa tahsulu al-mujanasah bainahuma, sehingga akhirnya saling sinkron atau saling menguatkan di antara semuanya, di antara keduanya. Jadi mengganti tak menjadi dal itu ya karena memang tuntutan huruf-huruf yang dal, zal, zai tersebut. Wa inna ma qulibat ta'uhu dalan, hanya saja mengganti tak tersebut menjadi dal liqurbihi ma fil makhraj, karena keduanya saling berdekatan di dalam makhraj. Walam tudghim fit ta ma'a qurbihi ma fihi, dan tidak boleh tidak diidghamkan ke dalam tak walaupun di sana saling berdekatan. Kenapa kalau diidghamkan? Kenapa kok tidak diidghamkan? Alasannya apa? Kalau diidghamkan nanti lidhahabi jahriha, karena sifat jahrnya itu akan hilang. Fahina idzin, maka ketika seperti itu, in kana fa'uhu dalan wajaba al-idgham, ketika fa-nya berubah dal maka wajib diidgham. Wa in kana zayan maka imtana'a, kalau di sana fa-nya itu berubah zai maka tidak boleh diidgham. Wa in kana zalan jazab biqalbil zal dalam aksi. Akan tetapi ketika fa-nya itu berubah zal maka boleh-boleh saja mengganti dal menjadi dal atau mengganti dal menjadi dal. Fatakulu fi iftial al-ma'khud minad dar'i, maka kamu akan bilang pada wazan iftialnya lafaz ad-dar'i menjadi id-daro, yang mana asalnya adalah sebelum menjadi seperti itu mengikuti wazan iftiala. Susah ya? Idtaroha. Jadi ifta'ala. Jadi menjadi kalau tidak diganti dalam apa asalnya menjadi idtaroha seperti itulah. Fil idgham, pada lafaz iddaroa ini menggunakan idgham.
Wa minadz dzikri menjadi idzakaro. Yang mana asalnya sebelum menjadi lafaz idzakaro adalah takaro. Bil idgham juga wa faqih. Boleh dalam salah lafaz idzakaro ini boleh idzakaro boleh idzakaro. Jadi contohnya dua wajah. Boleh idgham, boleh tidak idgham. Wa minadz jazri, adapun dari lafaz al-jazr yaitu menjadi izdajaro. Kalau sebelum dalnya disebut diganti menjadi ta berarti izdajaro. Susah sekali. Saya sendiri kesusahan. Tapi mungkin kalian tidak susah mengucapkan seperti itu. Tidak semi Arab masalahnya. Biwairin idgham, pada masalah lafaz al-jazri itu tanpa menggunakan idgham. Jadi pahamnya tentang masalah mengganti tak menjadi dal, kaidahnya seperti itu. Jadi kalau di sana fa fiil, faknya lafaz ifta'ala itu berupa dal atau zai, maka taknya lafaz ifta'ala dirubah menjadi dal. Ini kaidah, ini perlu diingat. Karena masalah alasannya ya antara majhuroh dan mahmusah itu berbeda sekali sifatnya, harus dituntut seperti itu. Jadi ini menjadi kaidah tidak bisa dilanggar lagi. Kalau ada yang keluar dari sana maka itu dikatakan sal. Mungkin ilat kita yang mengucapkan seperti itu. Sudah jelas ya semuanya, yang taknya ifta'al menjadi taknya ifti'al menjadi dal. Sekarang kita membahas tentang nuna at-taukid. Kenapa kok nuna at-taukid? Karena ada dua nun taukid. Nun taukid apa saja? Nun taukid khafifah dan nun taukid sakinah. Sekarang pembahasan tentang nuna taukid, dua nun taukid. Qala wa yalhaqu al-fi'la ghairal madi wal hal nuna litakid. Masuk istilahnya wa yalhaqu al-fi'la, masuk dalam fi'il selain madi dan hal dua nun. Jadi ada fi'il madi atau fi'il mudhari yang mempunyai zaman hal itu tidak bisa dimasuki nun taukid. Jadi yang bisa dimasuki nun taukid berarti kesimpulannya fi'il mudhari yang mustaqbal saja gitu kan. Khafifatun sakinatun, yang pertama yaitu nun taukid khafifah sakinah. Wa sakilatun maftuhah, yang kedua nun taukid sakilah maftuhah. Illa fi ma takhtassu bihi, kecuali dalam permasalahan tertentu. Wa huwa, apa permasalahan tertentu? Wa fi'lul isnaini wa jama'atin nisa, yaitu dalam permasalahan tasniyah dan jamak niswa. Wa fahiya maksuratun fihi, maka nunnya nanti dalam masalah tasniyah dan jamak niswah itu keduanya dibaca kasroh. Takulu, maka kamu akan mengucapkan pada contoh idhabani. Kamu bilang idhabani, bukan idhabanna, tapi idhabani. Karena apa alasannya lil isnaini? Karena nanti sana tujuan untuk tasniyahkan. Wadhabnani, dan pada contoh idhabnani juga di sana dibaca kasroh. Alasannya apa di sana? Linniswa. Fatudkhilu alifan ba'da nunil jam'il muannas, kemudian memasukkan alif setelah nun jamak muannas. Tujuannya apa? Kok dikasih alif segala? Liyafsila baina nunat, untuk memisahkan di antara beberapa nun. Ada berapa total nun yang ada pada idhabnani di sana? Ada 3. Tambah lagi tuh. Berarti kumpulnya nun tersebutlah menjadikan berat. Maka harus dipisah. Fatudhilu al alif ba'da nun. Tujuannya apa ya? Maksudnya alif tersebut untuk memisah nun tersebut. Ada jejer-jejer 3 tanpa memisah, berat semua, pasti berat gitu. Aku luwa minha ma tahtassu bil mustaqbal. Nah, itu yang dibahas di sini adalah sesuatu atau fiil yang terkhusus dengan zaman mustaqbal. Karena apa? Yalhaqu al fi'lu ghairil madi wal hal, berarti
selain dengan zaman madi dan hal berarti tinggal satu, karena fiil itu mempunyai 3 zaman saja kalau tidak madi, hal dan mustaqbal. Kalau sudah duanya dikecualikan tinggal satu saja. Yang madi sudah dikecualikan, hal sudah dikecualikan, berarti tinggal satu yaitu mustaqbal. Wa huwa annahu talhaqu akhirul fi'li alladhi lam yakun madiyan wala halan. Yaitu yang mana di sana bisa memasukkan di akhir fi'il yang tidak berupa madi dan juga tidak berupa hal. Wa huwa al-fi'lu al-mustaqbal, yaitu ya fi'il yang mustaqbal alladzi fihi makna at-talab, yang mana dalam mustaqbal itu bisa dimasuki arti talab. Apa yang masuk? Nunani, dua nun. Ihdahuma, yang mana salah satunya khafifatun sakinah, salah satunya khafifah sakinah. Wasaniyah sakilatun maktuhan, yang mana yang kedua adalah berat dan berharokat fathah. Wa inna ma lam yu'akkid bihima al-fi'lu al-madi, hanya saja masalah fi'il madi tidak ditaukidi dengan keduanya. Alasannya apa? Li'annal madi qad karena fi'il madi itu adalah sesuatu yang telah lewat atau zaman yang sudah lewat. Wa ta'kidul fa'id yang sedangkan menguatkan atau memberikan takkid pada sesuatu yang telah berlalu itu adalah hal yang muspro atau yang tadi tidak ada faedahnya. Wa kadza al-hal, begitupun dalam masalah al-hal yang di sana fi'il mudhari yang punya zaman hal. Li'anna fa'iluhu lamma ishtaghala bi izadihi fakana mawjudun sabit, karena alasannya fa'ilnya lagi sedang sibuk-sibuk bekerja masalah. Li'anna fa'ilu lamma ishtaghala, sedang sibuk bi ijadi, untuk mewujudkan faka'anahu mawjudun maka hal tersebut seakan-akan sudah berlaku gitu, sudah sabit. Kenapa kok mau didatangkan takkid gitu loh? Kalau sudah sabit buat apa? Orang sudah kamu lihat sendiri dia sedang bekerja. Buat apa? Kalau sudah kamu tahu sendiri bahwa itu dia sudah melakukan, buat apa kamu untuk mentakkidi padahal dia sudah mengerjakan. Wasabit la yaftakir ila takkid, sedangkan sesuatu yang sudah sabit, sudah tetap, sudah wujud ya, ada di hadapanmu, tidak butuh untuk ditaukid. Bagi wa inna ma yu'akkadu bihima, hanya saja yang ditaukidi dengan kedua nun tersebut adalah al-fi'lu alladzi fihi makna at-talab, yaitu fi'il yang mempunyai arti talab. Tujuannya apa? Liyakuna makna ba'isan lil fa'il alal fi'. Tujuannya untuk mendorong si fa'il untuk melakukan pekerjaan. Wa dzalika la yakuna illa fil fi'li al-mustaq. Dan hal tersebut tidak ditemukan kecuali di dalam fi'il yang mempunyai zaman mustaqbal. Maka alasannya sudah bisa dipahami. Wa innama ulhiqa akhirul fi'li duna awalhi, hanya saja kenapa kok ditambahkan pada akhirnya bukan pada awalnya? Kenapa? Alasannya li'alla yajtami'a ziyadatani fi awalihi, agar tidak ada dua penambahan di dalam di awal. Apa saja? Wahuma nunut taukid wa hurful mudhari'ah, yaitu satunya nun taukid dan satunya mudhari'ah. Jadi jangan ditambah di awal karena nanti akan istilahnya berkelahi dengan nun taukid, nun huruf mudhari'ahnya, sama-sama orang-orang yang mengikut gitu loh. Nun taukid juga ditambahkan, huruf mudhari'ah ditambahkan. Akhirnya agar dipisah, satunya di depan, satunya di belakang. Nun taukidnya di belakang, huruf mudhari'ahnya di depan. Bisa dibalik ya? Gak bisa, harus seperti itu. Ikhtilafu harokatain nun, perbedaan dua harokat nun. Wa innama kanat al-khafifatu sakinatan, hanya saja dalam masalah nun taukid khafifah itu dibaca sukun li'annahu mabniyun, karena dia mabni. Wal aslu fil mabni al-bina ala ingat ini kaidah li'annahu akhar.
Wa inna ma kanat at-tsaqilah musyaddadatan mutaharrikatan maftuhah. Hanya saja juga dalam masalah yang sakilah itu ditasydid dan berharokat fathah. Amma kaunuha musyaddadah, hanya saja dalam masalah dia ditasydid fali anna nun as-sakilah nuna, karena nun sakilah itu ada dua nun, yang satunya mati, yang satunya berharokat. Udghimat ihdahuma fil yang mana salah satunya diidghamkan ke yang lainnya. Wa amma kaunuha mutaharrikan, hanya saja pada salah satunya berharokat, fali alla yalzamu iltika usakinaini ala ghairi addihi. Agar apa? Alasannya agar tidak bertemunya iltika usakinain yang tidak pada batas ketentuannya. Li'annal mudghim sakin, karena yang mengidghamkan itu harus mati. Falau kana al mudghim fi sakinan aidan lazama iltika usakinaini. Wa amma kaunuha maftuhan, adapun alasannya kenapa yang dipilih fathah, fali annaha akhaful harokat. Sudah kita pahami dari awal bahwasanya fathah adalah harokat yang paling ringan, bahwasanya pada asal dalam suatu yang mabni adalah sukun. Hal-hal seperti itu sudah menjadi kaidah. Wa ta'kid bisakilah asyad wa ablaq. Adapun mentaukidi dengan menggunakan nun taukid sakilah itu lebih asyad atau lebih ablaq, lebih mengena. Kalau dengan menggunakan taukid nun taukid khafifah ya sekedar mentaukidi. Tapi kalau sudah menggunakan nun taukid sakilah berarti sudah menambah kadar kekuatannya. Wa ablaghu min at-ta'kid bil khafifah lidilalati ziyadatil harfi ala ziyadatil ma'na. Ini juga kaidah ziyadatil bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Kasrun nun as-sakilah, mengkasrah nun sakilah. Padahal pembahasannya kalau nun nun sakilah itu kan dia mestinya diharokati fathah. Dalam segi dia itu sudah bertasdid dan juga dua nun yang kumpul dijadikan satu, itu sudah berat. Akhirnya dia dipilihkan harokat yang paling ringan, yaitu harokat fathah. Tapi pada kenyataannya ada kok yang di sana kasrah nun as-sakilah. Kapan itu terjadi? Kenapa kok sampai seperti itu? Ya, tuntutannya ingin di fathah sebenarnya, tapi karena ada faktor yang lain tidak mungkin untuk menjadikan dia dibaca fathah, akhirnya terpaksa. Kalau sesuatu terpaksa itu bukan asli, bukan pada asalnya, itu keterpaksaan. Jadi nanti kita bahas tentang di mana dia terpaksa harus dibaca kasrah. Qaluhu illa fima tahtasubhi, kecuali dalam pembahasan yang di sana tertentu, berarti istisnaun min qaulihi, yaitu mengecualikan di sini mengecualikan dari ucapan beliau wasakilatun maftuhah. Jadi kecuali di dalam keadaan-keadaan tertentu, berarti keadaan tertentu berarti mengecualikan yang di sana sakilah maftuh. Ai fi jami'il mawadi, yaitu di dalam setiap keadaan, illa fi fi'lil isnain wa jama'atin nisa, kecuali di dalam masalah tasniyah dan jamak niswa. Fahiya maksuratan fihima, maka dia dibaca kasroh di dalam keduanya, yaitu di dalam tasniyah dan dalam jamak niswa. Karena apa alasannya? Tashbihan binunin tasniyah, kalau di dalam masalah tasniyah sana supaya menyerupai dengan nun tasniyah. Liwuku iha mauqihi, karena dia berada di posisinya nun tasniyah ba'da alifin zaidah, yang mana setelah alif zaidah. Wali annaha law kanat maftuhatan, andaikan saja itu nunnya tersebut dibaca fathah, fihima di dalam keduanya, di dalam tasniyah dan jamak niswah, la tawala arba'u fathatin fi kulli wahidin minhuma, maka di sana akan ada 4 fathah yang berjejer-jejer
di dalam kedua lafaz tersebut. Jadi pada contohnya apa tadi? Idhaban, nah, terus idhabanan, nah, semuanya jejer-jejer fathah semua. Id al alif fi kulli wahidin minhuma bimanzilati kata ini. Dan juga karena alif di dalam keduanya tersebut juga berposisi bagaikan dua fathah. Nah, jadi alasannya alif tersendiri pun, alif itu menuntut yang namanya harokat fathah. Ketika ada alif terus di sana harokatnya semuanya fathah, maka nanti akan jejer-jejer fathah. Fatakulu idhabani. Maka pada lafaz idhabani diucap bisa dibilang idhabani, tidak idhaban. Nah, fi idhabalil isnaini. Wadhabnani, dan juga pada masalah idhabnan yang mana pada asalnya idhabna bin nisbah. Qauluhu fatadkhulu alifan ba'da nuni jam'il muannas. Adapun ucapan beliau yang mana ucapan tersebut fatadkhulu alifan ba'da nuni jam'il inas, itu tujuannya apa? Kenapa kok memasukkan alif setelah menjamak niswah gitu? Karena mestinya idhabna itu tidak perlu adanya alif. Kenapa kok harus ada alif? Id dakhala an-nun as-sakilah, karena ketika idza dakhala an-nun as-sakilah fi fi'li jama'atin nisa, di dalam fi'il yang di sana jamak muannas, fatadkhulu fihi alifan ba'da nuni jam'il muannas, maka di sana menuntut memasukkan alif setelah nun jamak muannas. Tujuannya apa? Di sini tidak asal memasukkan, liyakuna al alifu fasilan bainan tujuannya agar alif tersebut menjadi pemisah di antara beberapa nun. Li'annat sakilah idza dakhalat fihi, karena yang namanya nun sakilah, nun taukid sakilah, ketika masuk di dalam fi'il yang jamak niswah, ijtama'a fi jami'is suwar, maka akan terkumpul di dalam beberapa bentuk, yaitu salasat nunat, yaitu 3 nun. Wa fi ba'diha, sedangkan di konteks yang lain arba'un nunat, nanti akan pada permasalahan yang lain ada yang sampai 4 nun. Seperti contoh apa? Sunnani, sona, itu ketika dijamakkan niswah nanti menjadi apa? Sunnah. Ketika itu dalam jamak niswahnya menjadi sunnah, terus menambahkan nun sakilah, nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah berarti dua nun kan? Maka di sana ketika ditambahkan seperti itu akan menjadi berapa nun yang jejer. Maka dalam konteks sona itu nanti akan menjadi kumpul 4 nun. Wajtima'un nunaini mustakrih, adapun kumpulan nunaini. Wajtima'un nunin, bukan nunai. Kalau nunai ini nanti itu tasniyah, tapi nunina. Wajtima'un nunina, adapun kumpulnya beberapa nun itu mustakrih, itu tidak disukai. Walihada yufarru minhu ilal idgham. Fakaifa as-salis fawajaba idkhaluha litafsala bainan nunat wala yaridu ala sunan lil mutakatsirina daratu ijtima'iha fihi. Karena kalau masalah sunan itu dalam masalah terkumpulnya beberapa nun itu hal yang nadir, tapi dalam masalah sunnah itu perkumpulan beberapa nun itu hal yang sering terjadi. Maka masalahnya sudah berupaya diidghamkan sunan nih, itu sudah berupaya meringkas. Yang pertama sudah diidghamkan, yang keduanya diidghamkan, tapi kalau tidak didatangkan lagi alif untuk menjadikan pemisah, tetap jejer gitu. Paham ya tentang masalah kasrun nun as-sakilah? Berarti di dalam masalah yang di sana menuntut nun taukid itu harus berharokat fathah, itu ada pengecualian. Di kapan pengecualian tersebut? Kecualian tersebut ketika berada di tasniyah dan nun jamak di jamak muannas.
Maka ketika berada di tasniyahnya atau di jamak muannasnya, nun nun taukid sakilahnya itu dibaca kasroh. Ya gimana lagi, sudah tidak bisa dihindari, istilahnya hal tersebut menuntut. Ma yatakhtassu bidukhulin nun as-sakilah. Hal-hal tertentu dengan adanya masuknya nun sakilah. Qala wala tadkhuluhuma al-khafifah. Tidak, dalam masalah ini tentang masih sambung ya. Wala tadkhuluhuma al-khafifah. Dalam masalah nun jamak tasniyah dan nun jamak niswah, nanti yang mau jamak niswah itu tidak, kalau nun taukid sakilah masih bisa masuk. Tapi bagaimana istilahnya pertanyaan? Bagaimana dengan nun khafifah? Apakah boleh masuk dalam bab itu, dalam tasniyah dan jamak inasnya? Maka wala tadkhuluhuma al khafifah tidak boleh, tidak bisa masuk ke dalam tasniyah nun khafifah. Karena apa? Li'annahu yalzamu iltiqa'us sakinain. Karena di sana akan menuntut yang namanya iltiqa'us sakinain ala ghairi had, yang di sana keluar dari batas ketentuannya. Ada iltiqa'us sakinan yang diperbolehkan, tapi selagi masih dalam batas ketentuan. Fa innal iltiqa'us sakinaini innama yajuzu idza kana al awal harfa matin. Iltiqa'us sakinain itu boleh ketika huruf yang pertama itu berupa huruf mat, watsani mudghaman fih, yaitu yang kedua, sedangkan huruf yang kedua itu huruf yang diidghamkan. Contoh nahwu dabbah. Pada contoh dabbah, apakah di sana dikatakan iltiqa'us sakinain? Dikatakan iltiqa'us sakinain, tapi masih dalam batas ketentuan. Ketentuannya apa? Ketentuan yang memperbolehkan iltiqa'us sakinain yaitu harus yang pertama berupa huruf mat, dan yang kedua setelah huruf mat tersebut adalah huruf yang bertasdid atau dikasih tasdid di tatbik. Jadi itu ketentuannya. Kalau di luar itu tidak boleh adanya iltiqa'us sakinain. Jadi masalah seperti ini, masalah ini menuntut yang di sana yang tasniyah dan jamak niswah tidak bisa dimasuki nun taukid khafifah. Buka pada halaman 4 pada amsilah tasrifiyah, itu ada, kemarin saya kirimkan, yaghzuwan srat, itu tidak bisa karena memang ya tidak bisa, nanti akan terjadi iltiqa'us sakinain. Masalah yaghzu ghaza, asalnya ghazawa. Kalau dilepas itu kan menjadi yaghzuwan. Kalau nanti sudah tasniyah menjadi yaghzuwani. Nah, ketika yaghzuwani nanti seperti ini menuntut ketika menggunakan nun taukid khafifah ini akan terjadi iltiqa'us sakinain ala ghairi haddihi, yang selalu keluar dari konteks yang diperbolehkan. Akhirnya pada lafaz yaghzuwan sret yaghzun, maka di sana tidak ada, tidak bisa dilakukan, memang tidak bisa dilakukan. Aqulu kullu mawdi'in tadkhulu fihi an-nun as-sakilah tadkhulu fihi an-nun al-khafifah. Setiap keadaan atau setiap tempat yang di sana boleh dimasuki oleh nun sakilah, maka boleh juga dimasuki nun khafifah. Hanya saja kecuali illa fi fi'lil isnaini wa jama'atin nisa, kecuali di dalam masalah tasniyah dan jamak niswah. Fa innahu tadkhulu fihi ma'as sakilah duna al-khafif. Hanya saja yang bisa masuk di dalam tasniyah dan jamak niswah tersebut adalah yang sakilah, bukan yang khafifah. Fala yuqalu idhaban, maka tidak bisa kamu mengatakan idhaban wala idhab, nah, dan juga tidak bisa kamu mengucapkan idhabnan. Ya alasannya tadi, karena sudah keluar dari batas ketentuan ketika nanti bolehnya iltiqa'us
sakinain. Apa kaidah bolehnya iltiqa'us sakinain? Awaluhu harful mad wasani harfun mudghamah, atau sesuatu huruf yang didghamkan. Jadi ingat-ingat contohnya seperti lafaz dabbah, diingat-ingat. Dabbah itu batas ketentuan boleh berlakunya iltiqa'us sakinain. Kalau di luar itu tidak boleh. Bal bil kasri wat tasdid. Idlau dakhalat fihi ma'al khafifah lazima ahadul ma'dzuraini. Karena apa? Kalau di sana boleh dimasuki di dalam masalah tasniyah dan jamak tersebut boleh dimasuki nun taukid khafifah, maka menuntut salah satu dari dua alat masalah. Bahwa imma tahrikun nun al khafifah. Yang pertama mungkin yaitu bisa saja menuntut untuk memberi harakat nun taukid khafifahnya, au ibqa'uha ala sukun, atau membiarkannya tetap mati. Maka ketika memaksakan untuk bisa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu nanti diberi harakat, kemungkinan yang kedua itu dibiarkan mati. La sabila ilal awal, tidak mungkin untuk yang pertama, yaitu ketika diharokat tidak mungkin. Li khurujihi an wad'i al as, karena sudah keluar dari koridor asalnya. Dia kan nun taukid khafifah. Kalau berharokat bukan lagi nun taukid khafifah, bukan lagi mati, berarti itu sudah keluar dari batas asalnya, maka tidak boleh. Wa huwa li khurujihi anil wad'i al asli. Apa wad'i al aslinya? Wa huwa as-sukun. Yang mana wad'i al aslinya adalah sukun. Wala ilasani, dan juga tidak mungkin diarahkan kepada yang dua, yaitu dibiarkan mati gitu. Karena apa? Li'annahu yalzamu iltiqa'us sakinaini ala ghairi haddihi. Maka di sana menuntut adanya iltiqa'us sakinai yang keluar dari batas ketentuannya. Wala yajuzu hadful a, dan juga tidak boleh membuang alif. Alasannya li'annahu yaltabisu al-musanna bil mufrad. Karena kalau nanti alif tasniyahnya dibuang, maka di sana akan sama dengan mufrad. Maka akhirnya tidak ada cara. Jadi ya tidak ditemukan. Jadi masalah yang tasniyah atau masalah jamak niswah, kalau ingin mentaukidi dengan nun, ya hanya bisa dengan nun taukid sakinah. Wa yajtami'u al-misalaini fil jam'i min ghairi ilgham wa la yajuzu hasbun nun li fawatit taukid. Dan juga tidak boleh membuang nunnya. Terus tujuan taukidnya di mana itu? Lakin nakatakul, akan tetapi kamu bisa saja ngomong imtina iltiqa'ihi ma li ta'adzuri talaffuz lisani. Tidak mungkinnya imtina'u iltiqa'u ma, yaitu tidak bolehnya bertemu dua huruf tersebut karena tidak bisa melafadzkan. Kar'au wahahuna lam yata'adzar qalima la yajuz. Dalam masalah lafaz yang ir'au, kenapa istilahnya wahahuna lam yata'adzar? Dalam lafaz ir'au itu kan tidak ada alasan seperti itu. Kenapa kok di sana tidak boleh gitu? Tapi wallahu alam jawabannya apa? Sini tidak diberi jawaban. Mawadi'ul iltiqa'us sakinain. Yang jelas kita mempunyai kaidah yang boleh dilakukan iltiqa'us sakinain ini, yaitu ketika masih dalam batas ketentuan. Batas ketentuannya yaitu apa? Harus yang awalnya berupa huruf mad dan huruf keduanya berupa huruf yang didghamkan. Nah, ketika seperti itu maka hal-hal tersebut masih boleh, masih ada istilahnya tasamuh di dalam masalah iltiqa'us sakinah ini. Adapun keluar dari batas itu maka dalam bentuk apapun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Mawadi iltiqa'us sakinah ini tempat-tempat terjadinya bertemu huruf mati. Qauluhu wa hadduhu ayyakuna awwalus sakinah harfu mad wasani mudghaman fi nahu dabbatin. Adapun ketentuannya, adapun kalau istilah ucapan beliau wa hadduhu ayyakuna
al awwalu as-sakin harfu matin. Adapun yang pertama huruf yang mati itu pertamanya harus ada huruf mad, wasani mudghaman fi, dan huruf yang kedua adalah harus yang diidghamkan contoh dahab batin. Yang mana asluha, asalnya lafadz daba adalah lafadz dabibah. Hudifat harokatul ba al-ula, kemudian harokat ba yang pertama itu dibuang. Kalau dibuang dan menjadi mati, yaitu menjadi dabah. Wa udghimat fil ba as-saniyah, kemudian diidghamkan kepada ba yang kedua setelah harokat ba yang pertama. Pada contoh dabah itu setelah harokat ba pertama dibuang menjadi dabah, kemudian diidghamkan kepada ba yang kedua. Wa innama suhu iltiqa'us sakinaini idza kana al-awwal harfa maddin wasani mudghamah. Hanya saja yang istilahnya diperbolehkan untuk iltiqa'us sakinaini ini ketika huruf awal berupa huruf mad dan yang kedua berupa huruf yang diidghamkan. Nah ini ghatifa iltiqa'us sakinaini laisa qasiran ala hadal halah allati dzakaruha bal kama yutafar fima yagtafiru fima yati. Tapi kan ini tidak hanya dalam masalah ini. Nah, di catatan kakinya itu ada li'anna harfal mad, karena alasannya harfal mad bimanzilatil mutahar, karena huruf mad itu posisinya seperti huruf yang berharokat. Idil mad, karena alasannya apa? Idil mad fi hurufil mad bimanzilatil harokat, karena huruf mad karena yang namanya mad di dalam huruf mad itu berposisi seperti huruf yang berharokat. Karena apa? Alasannya kok seperti berharokat? Jadi dalam masalah huruf mad itu ketika kita membaca di Al-Quran ada tuntutan penambahan satu harokat, seperti wama anta, mana itu harus kadar satu harokat. Di sana menunjukkan adanya mad tersebut yaitu bimanzilatil harokat. Karena apa? Tuntutan ketika kita membaca ada huruf mad maka harus dipanjangkan kadar satu kali, katanya itu. Wasakin asani idza kana mudghaman, adapun huruf kedua yang di sana mati ketika itu huruf tersebut diidghamkan, ya jadi majrul mutahar juga berlaku sebagaimana huruf yang berharokat. Karena alasannya apa? Katanya kok bisa ya jadi majrul mutaharik lit talaffuz bil mudgham, karena yang diucapkan dengan huruf yang diidghamkan. Wal mudgham fihi daf'atan wahidah, sedangkan mudgham di sini itu tujuannya adalah untuk menolak penolakan yang pertama. Yaitu jadi adanya idgham salah satunya biar tidak terjadi iltiqa'us sakinain, kan metode pertama salah satunya dengan diidghamkan. Maka di sini katanya mudgham itu ya jadi majrul mutaharrik, ya huruf yang diidghamkan sama dengan huruf yang berharokat itu katanya. Walihada, walaupun pada kenyataannya ketika dilepas semuanya tapi di sana hurufnya mati, tapi dalam masalah talaffuznya, masalah huruf yang diidghamkan itu huruf yang di sana berharokat. Walihada, dan karena inilah ta'azzar ala lisan at-talaffuz bihima, karena inilah tidak ada alasannya, jadi tidak ada penghalang untuk melafazkan dengan hal seperti itu. Iltiqa'us sakinain yang seperti yang sana huruf pertama huruf mad, yang satu huruf beridgham, itu tidak ada alasan, tidak ada penghalang untuk masih bisa melafazkan. Pada contoh dabah itu masih bisa dilafazkan. Wasuhu Yunus an-nun al-khafifah fi fi'lil isnaini wa jama'atil inas. Sedangkan Yunus itu memperbolehkan nun khafifah di dalam masalah nun tasniyah dan jama' inas. Wa dzalika li anna fil alif ziyadatu mad, karena alasannya di dalam alif ada ziyadah mad. Wal mad yaqumu maqamal hara, sedangkan mad berposisi seperti hara. Wa yu'ayyidu madhabu Yunus qira'atu man qara'a mahyaya, itu
pendapat yang di sana menguatkan pendapatnya Yunus adalah orang yang membaca pada lafaz qiraah itu membaca lafaz mahyai. Di sana itu memperbolehkan. Itu menguatkan pendapatnya Yunus. Biskanil ya atsaniyah dengan sukun ya yang kedua, wadzalika yujibu iltiqa'us sakinaini, yang di sana menuntut iltiqa'us sakinaini wa huma al alif wal yang mana iltiqa'us sakinaini yang itu adalah alif dan ya. Yang jelas pada batas ketentuannya iltiqa'us sakinaini itu tidak diperbolehkan kecuali ya pada masalah yang di sana ala hati. Hadnya apa ya, seperti contoh dabah itu ya, alasannya huruf mat dan setelahnya berupa huruf yang diidghamkan, itu masih di dalam batas yang diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halfun nun linunit taukid, membuang nun karena alasan nun taukid. Jadi ya nun taukid ini juga ketika dia didatangkan untuk menguatkan, tapi datangnya dia terkadang juga ada permasalahan yang baru, yaitu apa? Salah diantaranya halfun nun linunit taukid, membuang nun karena nun taukid. Jadi ya memang kita ingin menunjukkan arti taukid, tidak bisa mendatangkan arti taukid ya, salah satunya mungkin bisa dengan cara ini ya, akhirnya seperti ini bisa didatangkan nun taukid, tapi harus menuntut nun yang ada di lafaz yang lainnya harus dibuang. Nah, inilah konsekuensi kamu ingin mendatangkan nun taukid. Qala wa yudhafu minal fi'li ma'ahuma, dibuang di dalam fi'il ketika bersamaan dengan nun taukid, maksudnya ma'ahuma an-nun fi al-unsilah al-khamsilah. Apa yang dibuang ya nunnya. Ketika kamu mendatangkan nun taukid, maka nun yang ada dalam amsilah al-khamsah, maka nun tersebut dibuang. Wahia, adapun af'al khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi nun tersebut nanti tinggal kenangan, pasti semuanya akan dibuang ketika nun taukid datang. Jadi siap tersingkir gitu. Kama yuhdafu ma'al jazim, sebagaimana dia nanti terbuang dengan amil jazim. Jadi nun itu terbuang, kadang ya susah jadi nun itu kan. Ya kadang terbuang karena amil jawazim, kadang terbuang karena amil nawasib, dan juga terakhir kadang terbuang karena nun taukid. Kasihan sekali nasibnya itu ya buat buli-buli ya, dibuang-buang ya. Wa yuhdafu al-waw. Tapi ini dalam masalah pembuangan ketika nun taukid itu kadang pembuangannya ada juga besar-besaran. Yang di sana sampai pada wawunya juga. Padahal wawu tersebut berposisi sebagai fa'il. Fa'il tersebut adalah dhamir, semestinya tidak dibuang. Tapi kadang sampai ke sana. Wa yuhdafu wawu yaquluna wa taf'aluna wa ya utaf'ali alina, dan juga terkadang wawu taf'aluna dan taf'aluna dan yaknya lafaz taf'alinya juga ikut dibuang. Ngeri kan? Nun taukid datang itu ngeri. Jadi bukan saja nunnya yang hilang, tapi wawu jamaknya atau ya jamaknya pun ikut ya yang di sana untuk lafaz mufradnya muhatabahnya juga ikut terbuang. Jadi pembuangannya besar-besaran. Berat kok nun taukid itu. Berat, memang berat. Nyatanya pembuangannya, pengurangannya harus banyak. Kecuali illa idan fatahama qablahuma, kecuali huruf sebelumnya dibaca fathah sebelum nun taukid tersebut. Nahu la tahsyawunna, la tahsyayin, la tahsayinna, wala tablu, wala tablawun, wala tablawunna, fa imma tariyanna. Aqul wa yudafu minal fi'lil mudhari, dibuang dari fi'il mudhari. Apa yang dibuang? Ma'a duhulin nun al-khafifah wasakilah, ketika di sana ada kemasukan nun khafifah dan nun sakilah. Apa yang dibuang? An-nun minal amsilah al-khamsah,
unsa. Yang dibuang adalah nun dari af'al atau amsilah al-khamsah. Di mana yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Karena apa alasannya? Li'anna nuniha alamatu i'rab. Karena nunnya tersebut adalah alamat i'rab. Wa nunut ta'kid alamatul bi. Sedangkan nun taukid adalah tanda bi. Falau jama'a bainahuma, andaikan keduanya kumpul, lazima al-jam'u baina alamatai hima. Andaikan keduanya kumpul maka menuntut yang namanya berkumpulnya dua tanda. Wa huwa muhalun, dan itu adalah hal yang muhal. Jadi ya seperti itulah alasannya. Asarun nun taukid fil mudhari, pengaruh nun taukid di dalam fi'il mudhari. Jadi alasannya yang pertama kenapa kok dibuang? Ya alasannya muhal, terjadi perkumpulan dua tanda, satu tanda i'rab, satu tanda tanda bina. Ketika keduanya dibiarkan maka ada kumpul dua tanda ya. Dua tanda yang di sana saling bertentangan, itu adalah hal yang muhal. Yang satu menuntut untuk mu'rab, yang satu menuntut untuk mabni. Padahal mu'rab dan mabni saling berlawanan. Seperti itu alasannya. Asarun nunai taukid fil mudhari, pengaruh dua nun taukid di dalam fi'il mudhari. Nah, terus kalau tujuannya memasuki fi'il mudhari terus memberi pengaruh apa gitu kan? I'lam anna nun al-khafifah was sakilah tu'athirani fil fi'lil mudhari. Ya mestinya memberi pengaruh lah. Idza akkada bihima ta'thiraini. Labdiyah, ketika fi'il mudhari ditaukid atau ditaukid dengan kedua nun tersebut, maka ada dua pengaruh. Pengaruh yang pertama adalah labdiyah. Dalam segi lafaz seperti apa? Wa huwa ikhrajul fi'li al-mudhari minal i'rab ilal bi, yaitu mengeluarkan fi'il mudhari yang asalnya mu'rab menjadi mabni. Jadi pengaruh pertama masuknya huruf nun taukid, salah satunya yang pertama adalah di lafadznya. Lafadznya yang asalnya mu'rab menjadi mabni. Wa yasiru al-fi'lu bisababi dukhulihima alaihi mabniyan ba'da angkana mu'raban, yang mana sebelumnya itu mu'rab, tiba-tiba ketika kemasukan nun taukid menjadi mabni. Wa ma'nawiyan, dan juga berpengaruh dalam segi makna. Dalam segi makna seperti apa? Wa huwa tahsisul mudhari bil istiqbal ba'da angkana yasluhu lil hal wal istiqbal, yaitu mengkhususkan fi'il mudhari untuk berzaman istiqbal yang mana sebelumnya boleh untuk zaman hal dan boleh zaman istiqbal. Jadi ada dua pengaruh di lafaz dan makna. Bisa dipahami kan? Wa inna ma yu'athirani fihi albina, hanya saja dalam dua pengaruhnya di dalam bina, li annal asla fil af'al albi. Nah, karena asal di dalam fi'il itu adalah mabni. Wal fi'lu al-mudhari innama kana mu'raban bisababi musyabahatihi al-is. Hanya saja fi'il mudhari itu mu'rab sebab dia menyerupai dengan isim. Wa nunut ta'kid sawa'un kana khafifatan aw thaqilatan min khasa'isil nun taukid, baik itu dia khafifah ataupun sakilah, dia masuk dalam kategori kekhususan fi'il. Falamma dakhalat alal fi'li al-mudhari, ketika dia masuk ke dalam fi'il mudhari, da'ufa musyabahatihi al-is, maka keserupaannya dengan isim menjadi lemah. Faraja'a ilal as, maka dia kembali ke dasar asal alladhi huwa albina, fayasiru mabni, sehingga ia menjadi mabni. Waliqail, andaikan ya ada yang tanya, ayakul inna qaulul musannif, bahwasanya ucapannya musannif min annahu tukhdafu ma'ahu ma'annun, bahwasanya ucapan musannif yang di sana nanti membuang nun di dalam masalah amsilah al-khamsah, laisa bisawabin, itu tidak benar. Tidak benarnya dipandang dari mana? Min wajhaini, katanya dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama,
An-nununa ini la yadkhulani ma'an daf'atan wahidan fil amsilah al-khamsah. Yang pertama bahwasanya dua nun itu tidak masuk bersamaan sekaligus di dalam amsilah al-khamsah. Hatta yuhdafu ma'ahuma an-nun fiha. Sehingga membuang dengan adanya tersebut dengan adanya nun taukid tersebut membuang nun yang ada di sana. Bal yadkhulu kulli wahidin minhuma 'alaiha mufradan. Justru setiap semuanya itu masuk ketika di sana mufrad. Wa hudifa an-nun minha masyrutun bi dukhuli ahadihima biha. La bi dukhuli ma'a. Wa kilahuma wa kalamuhu yash'uru haitsu qala wa yuhdafu ma'ahuma an-nun fil amsilah al-khamsah. Bi anna hadfan nun dengan apa gambaran membuang nun minha masyrutun bidukhulihi ma'an. Karena alasannya membuang nun karena alasannya dimasuki dengan huruf nun sakila atau nun khafifah kata alasannya seperti itu. Walau qala andaikan yang dibilang seperti ini wa yuhdafu ma'a kulli wahidin minas sakila wal khafifah an-nun fil amsilah tadkhulu alal fi'li isnaini wa jama'atin nisa. Wa qala hahuna andaikan kok melompat wa yudabu ma'a kullin wahidah minas sakila wal khafifah an-nun fil amsilah amsa lakana aqrab ilas shawab. Maka itu yang lebih benar. Makanya ini diprotesnya ini gara-gara apa? Ya gara-gara beliau menggunakan takbir yang di sana wa yudabu minal fi'li ma'aha an-nun fil amsilah al-khamsah. Padahal pada nun yang di sana katanya di sini katanya yang di sana pada contoh yang lain pada nanti tasniyah ketika kemasukan nun jamak nun sakila itu kan tidak dibuang. Nanti jawabannya. Walau qala wa yudafu ma'a kullin. Mana yang kedua? Asani annahu qad dzukira min qab anna nun al-khafifah la tadkhul ala fi'li al-isnain wa jama'atin nisa. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya nun khafifah itu tidak bisa masuk terhadap fi'il tasniyah dan jamak niswah. Wa qala hahuna sedangkan beliau di sini bilangnya seperti wa yuhdafu ma'ahuma an-nun fil amsilah al-khamsah. Jadi seperti apa seperti itu? Padahal katanya nanti kan nun nun jamak niswah nun khafifah nun taukid khafifah itu kan sudah disebutkan di awal bahwasanya nun khafifah itu tidak bisa masuk yang kepada yang namanya tasniyah dan jamak niswah. Kenapa kok di sini beliau menggunakan ibarat wa yuhdafu ma'ahuma gitu kan? Berarti nanti kan baik dimasuki salah satu nun yang di sana sakilah ataupun khafifah mestinya semuanya dibuang semua. Padahal yang dibuang itu ketika di sana ketika yang di sana nun sakilah nun khafifah saja. Jawabannya nanti di belakang. Wa min al jumlah al amsilah al khamsah fi'lul isnain. Di antara jumlah amsilah al khamsah di antaranya itu memasukkan fi'lul isnaini yaitu isim tasniyah fi'il tasniyah juga masuk di sana. Fa idza lam tadkhul al khafifah ketika yang di sana nun khafifah itu tidak masuk ala fi'il isnaini fa kaifa tudhafu minhu an-nun katanya. Bagaimana nun kok bisa dibuang? Wa anna hadhihi nun tadkhulu ala fi'il isnain. Sedangkan nun itu bisa masuk terhadap fi'il tasniyah. Wa hal huwa illa tanaqud bayyin la yakhfa alal muta'amil. Apakah ini suatu yang di sana tanaqud yang jelas? Ya, yang di sana bagi orang yang mengangan-angan di sana tidak samar lagi gitu. Jadi orang di sini mengkritiki istilahnya di dalam takbir di sana wa yuhdafu minal fi'li ma'ahuma an-nun fi amsilah al-khamsah. Intinya secara tidak langsung yuhdafu baik di sana yang masuk itu nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah semua nun pasti dibuang. Katanya seperti itu. Ini takbir seperti ini perlu dikritisi tidak benar. Yang di sana pada faktanya ada yang di sana nun taukid khafifah itu tidak bisa masuk kepada tasniyah dan jamak
niswa itu sudah disebutkan di awal. Kenapa kok di sini kok dimasukkan? Seakan-akan di sini nanti menuntut yang ketika nun khafifah juga nanti bisa masuk pada yang di sana amsilah al-khamsah. Salah satunya di amsilah khamsah tersebut ada isim tasni, ada fiil tasniyah. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Wa yumkinu ayyujab anil awal. Mungkin kita bisa menanggapi yang pertama dulu. Fi anna muraduhu biqaulihi wa tuhdhafu min fi'li ma'ahuma an-nun fil amsilah al-khamsah ala sabilil badal. Itu hanya dengan ya sebagai pengganti saja perwakilan wal mu'aqabah la ala sabilil jami, tidak untuk menyeluruh. Hatta yarida alaihi ma dzakartum, sehingga apa yang kalian inginkan itu ya sudah bisa diungkapkan. Wa anisani, adapun tentang yang kedua, bi annal musannad dzakara minqab annal khafifah la tadkhulu alal fi'li al isnaini ala madhabi Sibawi. Itu menurut pendapatnya Imam Sibawi. Wah tarahu samatu madhab, dan beliau memilih yang itu. Wah hunakola, sedangkan yang Yunus kan boleh gitu loh. Wah hunakola innan dan al khafifah tadkhulu alal amsilah al khamsah ala madhabi Yunus fa innahu jawaza dukhulun al khafifah fi fi'lil isnain kama dzakarna fala tanah. Maka tidak ada istilahnya yang tanakut. Au nakul hada am khas biqaulihi wala tadkhuluhuma. Jadi bisa dipaham tentang orang yang mengkritik ini, paham nggak? Ya, jadi musannif itu katanya itu menggunakan takbir yang seperti itu, mengungkapkan wa yuhdaku minal fi'li ma'ahuma an-nun fil amsilah al-khamsah, itu tidak benar yang seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Karena apa? Pada nun khafifah itu nanti kan beliau tidak memasukkan di sana, di dalam tasniyahnya tidak ditemukan, pada jamak niswahnya juga tidak ditemukan. Bagaimana hal tersebut bisa beliau ungkapkan dengan takbir yang seperti ini? Takbir seperti ini, kata orang ini, itu sebenarnya tidak benar. Maka dijawab dengan jawaban yang ini tadi. Itu atau perwakilan saja. Sebenarnya beliau sudah menghendaki yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, tapi di sini menyebutkan seperti itu biar simpel saja. Sebenarnya kalau sudah paham yang depan, ngapa memprotes yang di belakang gitu loh. Paham? Jam berapa ini? Lanjut ya? Kasihan yang mau buka, mau siap-siap buka. Ya udah, kita sampai sini aja dulu insyaallah. Kalau nanti yang pelajaran siang selesai, jadi nanti kita akan mulai jam 2 siang ya. Jadi agak lebih bisa panjang waktunya biar juga bisa cepat selesai. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.